Apakah pola pikir agile bisa diajarkan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Mari kita mulai dengan sebuah contoh. Misalkan ada seorang atasan yang butuh dibuatkan nota dinas. Kita asumsikan blok kecil ini sebagai kompilasi kebutuhan yang perlu dituangkan dalam nota dinas itu. Dia akan meminta bantuan bawahannya untuk mengerjakan nota dinasnya sesuai dengan kebutuhan itu. Setelah atasan ini menjelaskan apa saja kebutuhannya, maka bawahan ini akan mulai bekerja. Empat hari kemudian, 1 hari menjelang deadline, atasan itu akan menanyakan bagaimana perkembangan nota dinas yang seharusnya dibuat oleh bawahannya, atau mungkin sebaliknya, bawahannya akan datang melaporkan apa yang sudah dibuatnya. Jadi dia akan menyerahkan hasil kerjanya kepada atasannya. Isunya adalah pada saat ini ternyata apa yang sudah dibuat oleh bawahan itu tidak sesuai dengan kebutuhan atasan itu. Empat hari kemudian, 1 hari menjelang deadline, atasan itu akan menanyakan perkembangan pekerjaannya, bagaimana nota dinas yang sudah dibuat oleh si bawahan, apakah sudah selesai atau belum, atau mungkin bawahannya yang akan datang menghadap lalu menyerahkan hasil kerjanya kepada atasan itu. Silakan. Isunya adalah apa yang sudah dibuat oleh bawahan itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia harus kembali merevisi pekerjaan itu dengan waktu yang terbatas, sisa 1 hari saja, sehingga pekerjaannya pun akhirnya dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan, sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang harapannya mungkin lebih cocok dengan kebutuhan atasan. Tapi berhubung waktunya sudah mepet, atasannya tidak bisa berbuat banyak, akhirnya dia akan menerima apa yang sudah dibuat oleh bawahannya. Mari kita coba pendekatan yang berbeda. Atasan yang sama, deskripsi kebutuhan yang sama, bawahan yang sama, cara kerjanya saja yang berbeda. Seperti sebelumnya, atasannya akan menjelaskan apa saja kebutuhannya, lalu diserahkan kepada bawahannya, dan bawahannya akan mencoba memahami apa kebutuhan atasannya, lalu dia akan mulai mengerjakan. Bedanya adalah dia akan segera membuat draftnya, lalu diberikanlah draftnya pada hari pertama, tidak menunggu 4 hari. Hari pertama diserahkan, atasan bilang, oh ini tidak cocok. Atasnya itu akan menjelaskan hal-hal yang harus diperbaiki, dikembalikan pekerjaannya, hasil pekerjaan itu kepada bawahannya, lalu bawahannya akan segera memperbaiki. Pada hari kedua, dia akan membuat revisinya. Revisinya diserahkan kepada atasannya, dan seperti sebelumnya ya, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Cuma bedanya di sini atasannya punya waktu lebih untuk memeriksa kembali dan menjelaskan bahwa ini masih belum cocok, tolong diperbaiki lagi, sampai akhirnya si bawah ini akan mulai memperbaiki lagi. Lalu pada hari ketiga dia akan datang menyerahkan draft berikutnya. Modelnya seperti itu terus, diperiksa lagi oleh atasannya, belum cocok lagi, ini di hari ketiga ya, diperbaiki lagi sampai masuk hari keempat. Hari keempat dia serahkan, oh ini sudah oke menurut atasannya, ini yang tepat, ini yang saya harapkan. Semua revisi-revisi sudah diakomodir sesuai dengan kebutuhan. Butuh 4 kali pengulangan, satu pengulangan 1 hari, sampai akhirnya di hari kelima si bawahan ini sudah punya waktu yang cukup untuk menyiapkan nota dinasnya dalam sistem yang ada, lalu mengirimkannya kepada pihak yang seharusnya menerima. Selesai. Dari contoh yang tadi kita bisa melihat
perbedaan cara kerja ya. Yang pertama itu ada kebutuhan, lalu hasil kerja pertama dan hasil kerja kedua yang belum memuaskan atasannya. Cara kerja yang kedua ada hasil kerja ketiga dan tentu saja hasil kerja terakhir, yaitu hasil kerja keempat yang memenuhi kebutuhan si atasan. Pada hasil kerja itu mereka akhirnya bisa puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Atasan puas dengan apa yang sudah dibuat bawahan, dan bawahan puas karena apa yang sudah dikerjakannya bisa memberikan nilai tambah bagi atasannya. Dari ilustrasi sederhana itu kita juga bisa tahu bahwa cara kerja pertama walaupun bisa bekerja tapi tidak tuntas ya. Jadi tidak benar-benar menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh atasan itu. Tidak benar-benar menghasilkan produk yang benar-benar bernilai. Jadi kita perlu memperbanyak pengulangan, memperbanyak interaksi antara atasan dan bawahan agar hasil kerjanya bisa menjadi lebih sesuai dengan harapan. Nah, di situ artinya kita butuh feedback. Ya, kita butuh feedback. Feedback ini yang membedakan antara cara kerja pertama dan cara kerja kedua. Itu adalah salah satu pola pikir Agile, salah satu bagian dari manifesto Agile, yaitu kolaborasi. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah pola pikir Agile bisa diajarkan? Ya, bisa. Bagaimana caranya? Tentu saja melalui simulasi, melalui contoh-contoh. Tapi penekanannya tetap kembali kepada perubahan pola pikir tadi. Artinya apa? Atasan tadi harus menyadari bahwa dia harus meluangkan waktu untuk menerima hasil kerja yang dibuat oleh bawahannya supaya dia bisa koreksi, dan koreksi-koreksinya itu bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Itu di sisi atasan. Di sisi bawahan pun harus ada perubahan pola pikir. Artinya, begitu ada pekerjaan, janganlah dia membiasakan menunda pekerjaannya, tapi segerakanlah membuat draftnya supaya atasannya bisa memberikan masukan. Nah, jadi dua hal itu harus ditumbuhkan. Dua hal itu, maksud saya dua orang itu, dua entitas itu perlu mengubah pola pikirnya. Yang tadinya kalau atasan hanya bilang, pokoknya saya kasih instruksi, sudah selesai. Enggak. Dia harus tahu bahwa begitu saya kasih instruksi, ini perlu segera dikerjakan dan saya harusnya memberikan revisi supaya hasil kerja bawahan saya bisa maksimal. Bawahannya yang tadinya hanya berpikir, oke, saya terima instruksinya, nanti saya kerjakan semaksimal mungkin sampai selesai, baru saya kasih supaya nggak merepotkan atasan. Itu pun harus mengubah pola pikirnya kepada yang tadi. Begitu saya menerima instruksi, saya kerjakan segera mungkin, buat draftnya, lalu saya kembalikan meminta feedback dari atasan saya, supaya saya bisa menyempurnakan, memperbaiki hasil kerja saya. Nah, di situ ada perubahan pola pikir, bukan? Yang tadinya satu arah, menjadi bolak-balik. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa yang tadinya hasilnya mungkin setengah-setengah menjadi lebih sempurna. Disitulah ada perubahan pola pikir. Kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah pola pikir Agile bisa diajarkan? Bisa. Caranya ya seperti tadi, itu baru satu bagian saja, yaitu kolaborasi. Nanti kita bisa arahkan ke pola pikir yang lain dalam Agile Manifesto, seperti produk yang layak pakai, orientasi pada produk yang layak pakai, lalu interaksi dan individu, kompetensi, di situ juga harus kita tekankan, dan responsif. Nah, di situ sebenarnya dari contoh feedback tadi kita sudah juga bisa melihat bahwa ada responsif di situ ya. Responsif dari atasannya, ada juga responsif dari bawahannya. Kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan mengenai cara mengajarkan pola pikir Agile. Itu saja untuk video kali ini. Amir pamit.